Halo semuanya, welcome back to Talks with Brian Jonathan. Kali ini bersama gue, Brian Jonathan. Dan kali ini gue gak sendirian, gue bersama kakak gue, Kak Hana. Halo Kak, Halo gimana Jo, kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Oke, nah jadi Kak Hana ini lengkapnya adalah Kak Hana Kamilah, MPSI Psikolog. Jadi beliau ini adalah seorang psikolog dan memang udah praktek khususnya untuk di psikolog klinis ya, untuk orang dewasa ya khususnya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum familiar, itu psikolog klinis kira-kira ngapain aja gitu. Jadi ya itu menangani orang-orang yang memang ada gangguan mental, khusus untuk orang dewasa. Seperti itu. Jadi boleh cerita sedikit Kak tentang background-nya, itu dulunya kuliah di mana, sekarang kerjanya kira-kira apa aja gitu. Oke, kalau aku sendiri eh, kuliahnya S1-nya sama nih, satu alma mater sama Jo. Kebetulan kita sama-sama di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian aku lanjut ke Universitas Pajajaran dan sekarang berpraktik sebagai psikolog klinis gitu ya ya mungkin ada di beberapa tempat gitu. Salah satunya di tempatnya Jo gitu ya di Sateria Oke, Day Treatment gitu. oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, belum familiar sama Soteria Day Treatment, itu sebenarnya bagian dari Soteria Care Center, tapi khusus untuk jasa layanan kesehatan mental di online gitu. Jadi dia ada website gitu, jadi online counseling. Paling begitu. Nah, jadi Kak, ada beberapa orang, ini pasti nanya-nanya gitu. Kapan sih gue harus ke psikolog? Emang gue perlu banget gitu ke psikolog? Gitu. Walaupun memang di luar sana banyak orang yang udah mulai menggaungkan itu ini berkaitan dengan mental health gue gitu. Itu kira-kira gimana tanggapan dari kakak? Kalau ada yang ngomong gitu. Jadi, kapan sebenarnya aku perlu ke psikolog gitu ya, atau mungkin ke ya, psikiater atau terapis gitu ya, dan kapan aku bisa menyelesaikan masalah aku sendiri? Mungkin gitu pertanyaannya ya, Jo ya. Mhm. Oke. Nah, itu benar-benar pertanyaan yang apa ya, yang penting banget menurut aku gitu ya, dan menjadi pertanyaan semua orang gitu. Nah, sebenarnya jawabannya jatuhnya simpel gitu ya. Sebenarnya kalau ngerasa masalah kita ini masih tergolong ringan gitu ya dan masih bisa diatasi dengan mandiri gitu. Oke, itu baik banget untuk kita melakukan upaya-upaya sederhana atau dalam kata lain kayak self healing gitu ya, self help. Nah, kalau terasa udah mulai mengganggu diri sendiri gitu ya, udah terlalu berat, terlalu parah dan setelah dilakukan berbagai macam upaya self healing ternyata nggak membaik nih gitu ya, nggak meningkat. Nah, itu adalah waktu yang tepat kayaknya untuk mencari bantuan profesional. Ya, bisa psikolog, bisa psikiater, atau terapis. Hmm, Sebenarnya simple sih gitu ya kedengarannya. oke. Nah, tadi Mm. memang kakak ada sempat sebutkan soal self healing. Itu yang aku asumsikan self healing itu ya menyembuhkan diri sendiri gitu, entah dengan berbagai cara. Dan itu juga ada pilihan untuk ke psikolog, yaitu seperti terapi gitu atau konseling gitu ya. Kira-kira apa perbedaannya? Mm-mm. Oke, jadi kalau self healing ini gitu ya, secara definisi dibilangnya adalah pemulihan diri yang dilakukan Mhm. secara mandiri. Nah, biasanya memang itu tanpa intervensi profesional gitu ya, baik itu psikolog, psikiater atau yang lainnya gitu ya. Bisa menggunakan strategi-strategi atau teknik tertentu gitu kan. Baru-baru ini yang populer adalah kayak journaling, kayak meditation, Mhm. mindfulness. Kalau beberapa waktu lalu sempat apa ya populer healing ke alam gitu ya, Ya, liburan-liburan kayak gitu. oke. Nah, sedangkan kalau misalnya terapi profesional sendiri gitu ya, ada beberapa artikel yang memang bilang, oh mencari bantuan profesional termasuk ke self healing gitu ya. Nah, tapi di sini mungkin perbedaannya adalah yang tanpa menggunakan intervensi profesional dan juga kalau terapi profesional ya ini menggunakan bantuan profesional gitu ya. Jadi perbedaannya kapan aku bisa handle ini sendiri dan kapan aku harus ke profesional gitu. Oke, oke. Nah, memang itu sempat ada beberapa orang akhir-akhir ini banyak yang ke jurnal gitu ya, atau meditasi, atau ke alam gitu, misalnya jalan-jalan, itu katanya udah bisa menyembuhkan gitu. Walaupun sebenarnya
kalau dipikir-pikir mungkin nggak sih benar-benar sembuh hanya dari sana gitu? Iya, kalau Jo sendiri gitu ya, pendapat Jo sendiri kalau aku boleh denger gitu ya, menurut Jo gimana? Ya kayaknya nggak cukup sih gitu, apalagi kalau memang masalahnya cukup berat gitu. Ada yang cukup melakukan journaling, tapi ya menurut gua itu hanya untuk membantu kita tahu di pikiran kita gimana gitu. Ada yang meditasi, tujuannya mungkin lebih ke untuk menenangkan pikiran, untuk memfokuskan ke satu hal gitu. Atau misalnya kita jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya memang untuk kita refreshing gitu, kita menenangkan diri, tapi jatuhnya itu distraksi aja gak sih kadang? Iya, iya, iya. Aku setuju dan mungkin ada pandangan yang menambahkan pandangan juga gitu ya ke situ. Aku Oke, setuju, gimana ya. kira-kira? Sebenarnya jawaban hobi atau jawaban favorit dari psikolog itu adalah tergantung gitu kan ya. Ah, tergantung, ya klasik. Jadi sebenarnya menyembuhkan apa enggak sih? Tadi balik lagi ke yang pertama kita obrolin, ini masalah orangnya masih ringan nggak ya? Atau ternyata udah berat nggak ya? Nah, kalau masalahnya masih simpel, misalnya kita sebagai mahasiswa gitu ya, stres, tugasnya ada banyak banget gitu ya, Ya. numpuk banget gitu. Nah, simple, misalnya kayak journaling atau meditation gitu ya, atau sedikit liburan ke alam gitu ya. Nah, mungkin itu bisa melepaskan gitu ya, atau kayak Mhm. merilis emosi-emosi negatif yang udah numpuk gitu. Oke. Nah, akhirnya situasi yang sebenarnya simple gitu ya, oke, udah selesai gitu masalahnya, terus emosi kita udah dirilis, akhirnya kita bisa kembali lagi dengan tenaga yang baik gitu ya, dengan semangat lagi gitu ya, vitalitasnya udah kembali lagi gitu. Nah, tapi ada beberapa masalah tertentu yang mungkin eh, oh ini nggak seringan itu gitu ya. Ternyata setelah dilakukan journaling, meditasi, liburan segala macam, kita tetap stres nih sama tugas-tugas di perkuliahan. Nah, ternyata gitu ya, tanpa kita ketahui ada pola pikir yang kurang adaptif gitu. Katakanlah anak ini ternyata perfeksionis gitu ya. Oh, Hmm. ternyata setiap kali ngerjain tugas dia tuh selalu ingin semuanya perfect gitu ya, nggak boleh ada yang salah segala macam. Nah, jadi udah journaling, udah healing segala macam, tetap aja masalahnya stay gitu ya. Hmm. Nah, jadi ketika itu terjadi, pola-pola pikir ini ternyata eh, akan sulit gitu ya tangani tanpa bantuan atau pandangan dari profesional. Nah, jadi bergantung gitu ya dengan derajat Oke. permasalahannya, tipe masalahnya. Aku rasa self healing bisa membantu, tapi ada batasannya. Mhm. Jadi kita fokus ke core problemnya gitu ya di sini ya. Memang itu semua kan bisa dibilang hanya ngebantu doang, tapi bukan menyelesaikan inti masalahnya. Ya, contoh tadi kakak ada bilang inti masalahnya ya yang aku nangkap itu berarti ada di cara belajarnya gitu atau cara mengerjakan tugasnya gitu, cara berpikirnya gitu ya. Nah, berarti kalau sebagai orang awam nih, mereka setelah denger ini mereka mikir, "Oh bisa dong untuk mengubah cara berpikir kita kalau ke psikolog gitu." Emang bisa segitunya gitu? Mhm, oke. Berubah cara berpikir itu sebenarnya dari journaling gitu ya. Sebenarnya journaling juga kalau teman-teman menggali lebih dalam, journaling pun ada beberapa teknik gitu kan ya. Ada yang kalau Oke. overthinking, kamu bikin journalingnya dengan teknik misalnya menulis stream of thoughts. Jadi apapun yang kamu pikirkan, seberantakan apapun itu, kamu tulis aja biar keluar Mhm. gitu ya. Ada teknik lain yang kayak reflektif gitu. Oke, hari ini apa aja aku lakukan, lesson learn-nya apa. Nah, ada beberapa tipenya. Ada gratitude journal gitu kan ya untuk bikin habit lebih bersyukur dan punya positive outlook terhadap sehari-hari gitu. Nah, itu sebenarnya bisa untuk mengubah pola pikir juga gitu ya dengan latihan dan harus berkali-kali gitu. Nah, dengan terapi juga ini bisa membantu dengan lebih istilahnya apa ya lebih bukan lebih cepat juga, tapi mungkin lebih efektif ketika
kita kesulitan gitu ya dengan berpikir sendiri, journaling sendiri, terus nggak ketemu nih gitu ya, di mana ya poin masalahnya gitu. Nah, biasanya Hmm. kalau ke profesional akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif gitu kan ya. Menurut kamu gimana gitu ya, apa yang dipelajari gitu. Nah, dari situ eh, akan jadi lebih apa ya, dibantu gitu, gimana untuk refleksi dan dari situ bisa diarahkan dengan lebih apa ya, dengan lebih baik gitu ya. Oh, Hmm. mana ya yang sekiranya perlu diubah gitu. Nah, jadi kalau ditanya bisa apa enggak, dua-duanya bisa gitu ya sebenarnya gitu. Mhm. Oke, oke. Jadi yang aku nangkap, misalnya kita journaling, itu tujuannya untuk lebih memahami diri kita. Tapi kalau memang udah mentok, udah agak kebayang kira-kira diri kita sebenarnya ada masalah apa, sebenarnya cara berpikir kita gimana, baru ke psikolog gitu ya untuk konseling lebih lanjut. Itu pun ditanya pertanyaan yang cukup menggugah pikiran kali ya, istilahnya. Anggapnya, tadi kakak bilang reflektif ya, anggapnya seperti kita ngobrol sama cermin. Kita melihat diri kita lah, seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau soal self healing nih, sejauh mana kita ngerasa ini tepat? Kadang memang kalau inti permasalahannya apa, tapi apa yang kita lakukan kita kira oh ini bisa membantu, tapi ternyata tidak. Misalnya tadi orang mengerjakan tugas, mahasiswa mengerjakan tugas dia terlalu perfectionist, tapi dia ngerasa bukan itu masalahnya, tapi Mhm. dia mencari solusi yang sebenarnya tidak membantu. Misalnya dia pergi jalan-jalan terus-menerus gitu untuk meringankan beban pikirannya, tapi ya sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Itu sejauh mana, Kak, kira-kira? Mhm. Sebenarnya sejauh mana kita akan kembali lagi ke individunya gitu kan ya. Oke. Kamu masih bisa mentoleransi nggak ya situasi kamu gitu. Mhm. Ya, katakanlah waktu itu stres gitu ya, dengan banyaknya tugas dan segala macam, kamu liburan. Nah, terus selesai nih. Tapi seminggu kemudian ya tugas kan akan ada lagi gitu kan ya. Minggu depan tugas ada lagi dan bisa jadi semakin naik tingkat studi kamu, semakin berat juga tugasnya. Nah, Ya. kalau misalnya akarnya nggak dicabut, istilahnya kayak rumput liar gitu ya, kalau tumbuh terus kita cuma gunting aja atasnya, tapi nggak cabut sampai ke akar, ya terus akan tumbuh lagi kan. Kebayang Oke. nggak sih kalau misalnya masalah ini dibiarin nggak dicabut ke akarnya dari awal gitu ya, dia akan terus bertambah, terus berulang gitu ya, dan ya kemungkinan akan bisa menjadi lebih parah dan amit-amitnya yang asalnya ringan, dia malah jadi manifestasi, jadi lebih berat gitu gejala-gejalanya gitu. Ya awalnya stres ringan, lama-lama kalau berat banget atau panjang banget waktunya kan bisa ke burn out ya. Nah, jadi sejauh apa gitu loh, sejauh kita bisa mentoleransi permasalahan itu. Gitu. Nah, biasanya orang ke psikolog kalau nanti misalnya udah burn out gitu kan. Nah, Iya. sebaiknya sih memang itu enggak gitu ya. Tapi kembali lagi kalau menurut saya ke orang itu gitu ya. Masih bisa menghandle ini atau enggak ya gitu. Gitu. Hmm. Oke, berarti yang aku nangkap itu sejauh mana orang ini bisa menerima gitu atau bisa mengatasi keadaannya yang saat ini ya, gitu. Karena Mm-mm. kadang orang tuh merasa gue pergi ke psikolog kalau gue ngerasa kayak udah berat banget gitu. Kalau gue masih ngerasa ya gitu-gitu aja, walaupun ya sebenarnya dia emang udah punya masalah, tapi bagi dia belum prioritas lah untuk pergi ke psikolog. Ya udah dibiarin aja dulu gitu. Tapi apakah itu terlambat gitu kalau misalnya dia nunggu sampai udah parah banget baru ke psikolog? Ya, aku setuju banget gitu ya. Sebenarnya udah banyak banget layernya kalau bisa dibicarain gitu ya. Mhm. Kenapa ya orang ngerasa dirinya udah nggak nyaman tapi nggak psikolog. Tapi di sini rasanya pemikiran orang tuh aku masih bisa menghandle diri sendiri gitu ya. Iya, Kalau ke psikolog benar. justru itu malah menjadi suatu bentuk kelemahan gitu ya atau Mhm. ya sesuatu yang negatif gitu ya jatuhnya ke psikolog. Nah, aku setuju banget sebenarnya ke psikolog itu, ke psikiater atau ke profesional, nggak perlu tunggu sampai berat, nggak perlu tunggu sampai parah.
Nah, untuk orang-orang yang eh, kalau secara fisik gitu ya, misalnya kita baru flu, baru naik suhunya sebentar gitu ya, terus kita beli obat di apotik gitu. Itu kan jatuhnya adalah setara mungkin kayak self healing kita gitu ya. Oke, aku ngerasa Hmm, sedikit gak nyaman gitu ya. Udah aku journaling, aku meditasi atau apa yang lain. Nah, ketika kita flu-nya udah berkepanjangan, 2 minggu nggak sembuh-sembuh nih, baru kita ke dokter gitu kan ya. Mungkin kalau teman-teman secara kesehatan mental bisa dianalogikan gitu ya. Oh, udah lama tapi nggak selesai-selesai gitu ya, nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita ke psikolog. Nah, kalau misalnya tadi ngerasa kayaknya lemah deh aku ke psikolog gitu ya. Terus kenapa kalau fisik kok nggak ngerasa hal yang sama gitu ya? Padahal udah berkepanjangan gitu. Terus nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus kenapa kenapa pemikirannya beda gitu kan ya? Padahal harusnya pemikirannya sama dong, karena sama kesehatan mental dan fisik itu kan saling berkaitan banget gitu ya, seberkaitan itu gitu. Jadi kalau menurut aku nggak harus nunggu sampai parah gitu ya. Kalau kita memang pikirannya uh, lebih maju nih gitu ya, lebih baik preventif daripada kuratif gitu kan. Lebih baik mencegah betul. sebelum parah gitu ya. Walaupun Ya. ya jatuhnya gitu kan ya, ada finansial, ada ya prioritas, ada kebutuhan lain gitu ya, nggak dipungkiri gitu. Memang ke psikolog itu ya butuh biaya gitu ya. Ketika orang ada masalah, kemudian harus mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan masalahnya, mungkin orang-orang akan merasa cukup berat gitu ya, dan ada pertimbangan lain gitu ya. Padahal kalau diubah pemikirannya, oh ini adalah investasi gitu. Kayak saya beli obat karena Hmm, harus sembuh gitu ya. Saya ke psikolog karena harus ya healing gitu. Nah, mungkin oke. cara berpikir itu yang harus ditanamkan. Oke, itu masuk akal sih. Karena ada beberapa orang juga kan mikir, anggapannya analoginya seperti obat sih tadi. Kalau kita lagi flu gitu, sakit fisik. Itu setuju banget gitu. Karena memang di pikiran orang pertama kali kalau misalnya dia sakit, pasti beli obat dibandingkan pergi ke dokter. Karena untuk menghemat biaya juga gitu. Ya mungkin sama halnya dengan kondisi psikologi lah, kondisi mental kita. Mungkin kalau kita lagi stres, lagi pusing sama kerjaan, ya mending kita ngapain gitu, ngelakuin hobi kita, jalan-jalan, nongkrong gitu. Kalau memang udah berat banget gitu, bahkan sampai ngaruh ke kehidupan sehari-hari, baru kita pergi ke psikolog. Seperti itu analoginya. Tapi ada juga orang yang bilang kalau ke psikolog lemah. Kalau ke dokter itu ya memang sewajarnya. Apa mungkin ini Kak, karena mental itu tidak terlihat, fisik itu kelihatan banget. Hmm. Makanya orang tuh langsung menganggap kayak, lah mental itu apa ya, semu gitu, nggak nyata. Itu makanya kayak nggak jelas bagi orang, makanya dianggapnya lemah gitu. Mungkin asumsi aku seperti itu. Gitu. Iya, dan aku nggak apa ya, nggak heran gitu ya, mewajarkan banget ada orang-orang yang berasumsi kayak gitu. Karena pada kenyataan aku juga nemuin cukup banyak contoh orang dengan pemikiran seperti itu gitu ya, dimana kalau fisik ya kelihatan banget gitu ya, sedangkan kalau apa sih kesehatan mental itu tuh nggak ada sebenarnya, cuma di pikiran Ya. kamu aja penyakitnya gitu. Dan ada waktu itu aku dengar cerita dari klien juga, dia Hmm. berusaha untuk mendapatkan layanan psikologis dengan jalur apa ya, BPJS lah gitu, ke puskesmas untuk Hmm. kita rujukan. Nah, tapi baru di meja administrasi aja, orang-orang itu udah langsung, dia udah langsung merasa terhakimi sama orang-orang sekitar situ. Mbak mau ke psikolog, Mbak kenapa gitu ya. Terus udah Mbak jangan dipikirin, jangan didengerin kayak gitu. Nah, akhirnya itu dia mengurungkan niatnya gitu lah ke psikolog. Gitu. Aku paham banget, nyata banget pemikiran-pemikiran seperti itu gitu ya. Hmm. Nah, sebenarnya dibilang nggak kelihatan, iya, dibanding fisik mungkin nggak langsung kelihatan, nggak langsung kerasa gitu ya. Tapi sebenarnya gitu ya, menurut aku itu adalah misconception gitu. Oke, Kelihatan gimana tuh? banget kalau kamu istilahnya ada sedikit gangguan kesehatan mental gitu ya. Kamu secara fisik misalnya nih kurang tidur gitu ya, kurang tidur, nafsu makan juga jadi kurang gitu ya.
terus katakanlah jadi kurang merawat diri gitu ya. Secara fisik akan langsung kelihatan dia matanya jadi berkantung gitu ya, jadi hitam. Apakah kamu kurusan gitu kan ya? Kalau sulit tidur juga jadi lemes, kurang berenergi gitu ya. Hmm, Nah, bahkan apa ya? Secara fisik ini bisa manifestasi gitu. Kalau nggak oke. salah, mungkin Jo pernah baca juga sedikit gitu ya, orang-orang yang mengidap penyakit jantung gitu ya, Mhm. kalau nggak salah sebagian besar hampir 90% itu laki-laki. Nah, Ya, menariknya kenapa ya cowok? Padahal nggak ada genetiknya loh kalau jantung itu akan dialami sama cowok. Nah, oke. setelah dipelajari lebih lanjut nih, ternyata ada salah satu faktor psikologis yang sangat signifikan di mana, oh cowok ini ternyata karena norma, karena didikan, jadi mereka kalau ada masalah tuh dipendam, gitu ya. Misalnya nggak sharing ke orang, atau ya berusaha menguatkan diri, gitu ya. Nah, ternyata kebiasaan memendam itu justru menjadi salah satu penyebab yang meningkatkan resiko dia mengalami penyakit jantung di nanti usia. Gitu. Nah, jadi kalau dipikir, oh nggak kelihatan gitu ya. Sebenarnya sih kalau dari POV kita, itu kelihatan banget gitu ya, baik secara fisik gitu ataupun manifestasi-manifestasi lain. Hmm, oke. Itu research yang cukup menarik sih. Iya, menarik ya Ternyata. juga. Heeh. Oh, ternyata. Oke, ntar aku mau cari tahu sih lebih lanjut soal itu. Jadi ya buat cowok-cowok nongkrong lah ya. Minimal cerita gitu. Bukan melamun di depan Indomaret atau Alfamart. Nah, mungkin itu Mm-mm. lebih membantu kalau sedikit cerita gitu ke orang lain gitu. Tapi itu ternyata menarik sih. Itu masih lucu. Oh, no wonder. Banyak cowok yang ternyata punya masalah jantung itu salah satu faktornya karena kebanyakan mendam itu. Mungkin Iya, karena dia di pikiran sendiri terus gitu. Eh, mungkin stresnya meningkat terus tapi tanpa dia sadari atau ya tidak terlihat gitu kalau stresnya meningkat gitu ya. Mungkin betul. asumsi aku seperti itu. Betul. Jantung, cancer juga. Ternyata setelah ditilik Hmm. gitu, cancer juga salah satunya karena saya memendam emosi gitu ya. Sempat kalau kalau kita belajar gitu ya, ada orang yang kanker udah stadium 3 atau 4 gitu ya. Kemudian semua dokter udah menyerah gitu ya. Kemudian ketika dia belajar memaafkan gitu ya, Hmm. tiba-tiba ternyata sembuh lagi gitu ya. Sempat ada eh, ya cerita-cerita seperti itu gitu ya. Ya. Dan benar itu terjadi sebenarnya ke dosen saya sendiri gitu. Oh. Dia sempat kanker, sekarang memang udah almarhum gitu ya beliau, tapi beliau sempat cerita ke kita mahasiswa-mahasiswanya, beliau udah kanker stadium cukup tinggi gitu ya, cukup Hmm. lanjut gitu, dan ternyata setelah Oke. dia coba belajar gitu ya, memaafkan, ada salah satu anggota keluarganya gitu, Hmm. ya seperti keajaiban gitu, kankernya bisa bisa jadi sembuh gitu. Ya mungkin ada komplikasi lain yang menyebabkan beliau waktu itu ketersisa. Ah, oke, oke. Oke. Ya, makanya kalau hal ini bagi orang yang nggak paham juga, malah menganggap ini udah bukan psikologi, malah udah kayak masalah spiritualnya gitu. Walaupun sebenarnya ada kaitan antara kedua itu ya. Yang dimana salah satunya forgiveness gitu. Ataupun ya memaafkan itu, ataupun emosi positif lainnya gitu ya, yang selalu dimunculkan gitu. Misalnya dia gimana caranya dia coba alihkan pikirannya atau jadi lebih happy walaupun dia memang lagi ada penyakit yang cukup berat gitu. Itu malah bisa menyembuhkan gitu ya. Oke. Mhm. Em, Sebenarnya jadi istilahnya kalau Joe bilang gitu ya, jadi dia mendistraksi ketika ada masalah gitu maksudnya ya. Oke, mungkin itu bukan istilah yang tepat atau gimana? Jadi ya mungkin kalau ada permasalahan yang terlalu berat kita memang butuh distraksi gitu ya. Oke, To berarti some udah point itu sebenarnya sehat. Istilahnya kalau dalam psikologi ada namanya emotional focus coping gitu kan ya. ya. Terlalu berat kita emang harus turunin dulu gitu ya emosinya supaya jangan Mhm. terlalu intens. Nah, baru ketika kita bisa cukup mengelola emosinya gitu ya, cukup
berpikiran Mhm. jernih, baru kita gerak untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, mungkin Oke. salah kaprahnya orang-orang adalah emotional fokus aja. Jadi emosinya diturunin gitu ya. Oke, healing gitu ya dan yang lainnya gitu. Tapi setelah selesai jangan lupa masalahnya juga harus diselesaikan gitu. Oke, Nah, mungkin gitu. I see. Oke, kalau begitu, itu cukup menarik sih, kalau hal-hal itu. Memang bisa dibilang ya, keadaan psikologis kita itu semua berkaitan dengan fisik kita sebenarnya. Sadar atau tidak sadar ya, terkait hal itu. Nah, kemudian ini nih, gue baru kepikiran ada beberapa pernyataan orang gitu. Kayak misalnya gue pernah coba survei gitu ke orang-orang. Kira-kira lu tuh butuh pergi ke psikolog gak? Gitu. Lu ngerasa perlu gak gitu? Atau gimana pengalaman lu sebelumnya kalau ke psikolog gitu? Nah, gak sedikit malah yang bilang, kok gue gitu-gitu aja ya? Oke. Dan kemudian malah ngerasa kayak, kok jawaban yang gue terima dari psikolog template banget gitu. Nah, mungkin dari sini kita mau coba debunk satu-satu. Mulai dari pernyataan kayak, kenapa gue ke psikolog, habis itu gitu-gitu aja, dan ya udah gue gak pengen lanjut lagi, kayak gak ada perubahan gitu. Itu Mhm, gimana mhm. kalau ada yang seperti itu, Kak? Iya, itu aku juga emang pernah denger gitu ya, ada orang yang bilang, "Aduh daripada ke psikolog, aku ke teman aja curhat," gitu ya, toh misalnya Oh ya? sama-sama aja Mhm. gitu ya. Aku pernah denger gitu ya, bener banget. Nah, aku, eee, di situ sebenarnya gitu ya, kalau misalnya dari versi aku, kecuali teman kamu memang adalah seorang pendengar yang ahli gitu ya. Oke. Gitu ya, aku setuju gitu ya, katakanlah temennya memang oke dia empati banget dan bisa mendengarkan dengan Mhm. baik gitu ya. Oke, mungkin jadi akan setara gitu ya, Ya. social support, yang cukup signifikan gitu ya, setara seperti dengan terapi psikolog itu mungkin gitu ya, aku membuka ruang itu juga. Nah, Oke. tapi kembali lagi gitu kan ya, nggak semua teman kita mungkin memiliki kemampuan mendengarkan dan juga memiliki teknik-teknik gitu ya yang memang mengarahkan untuk membantu orang gitu. Nah jadi bisa jadi nih kalau sama temen kita cerita, parah banget nih masa si cowok ini gini 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 gitu ya. Nah bisa Hmm. jadi teman ini karena adalah suatu bentuk social support gitu ya, wah ya parah banget nih gitu ya, jadi ikut ikut Ya. nimbrung gitu ya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya sama profesional gitu ya, sama psikolog, nah mungkin akan diarahkan gitu kan, eee, "Oh, gimana perasaan kamu?" Gitu kan ya. Hmm. Terus kita evaluasi, kira-kira apa ya kalau misalnya selanjutnya yang bisa diperbaiki, yang bisa dilakukan berbeda gitu ya. Nah, dan kalau ketemu nih ternyata ada pola pikir yang tadi misalnya, eee apakah ada attachment tertentu yang misalnya kurang sehat gitu ya, oke ada basic teorinya juga kan profesional. Nah berdasarkan teori, kira-kira seperti apa ya polanya gitu ya, disebabkan apa gitu, terus gimana ya solusinya bareng-bareng. Nah Hmm. harusnya gitu ya, memang harusnya, akan berbeda gitu ya, Oke. curhat ke temen atau ya apa, meng-handle masalah sendirian dengan ke profesional. Kalau misalnya nggak dapet hal itu, kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, dia baru datang pertama kali, gitu. Oke. Terus nggak lanjut. Nah, Ya. memang kalau baru pertama kali, ya kita kan sama-sama baru ketemu gitu ya. Dan Mhm. biasanya profesional akan menyampaikan apa nih yang akan terjadi di sesi pertama. Nah, kemungkinan ya akan membicarakan permasalahan. Kita cari inti permasalahannya apa. Dan kita mengatur apa ya harapannya gitu ya, tujuan dari konseling ke depannya apa. Nah, jarang banget nih kalau sesi satu udah sampai terapi sebenarnya gitu. Nah, Hmm. memang intake dulu gitu ya, kita cari tahu apa permasalahan. Nah, udah ke sesi selanjutnya, baru nih ada terapi atau konseling gitu. Nah, biasanya orang berhenti di awal karena misalnya belum langsung mendapatkan manfaatnya. Ya. Barangkali gitu ya. Dan ada faktor lainnya mungkin kurang cocok gitu ya. Hmm, mungkin itu kali aja ya untuk ngedibang
eee, topik Ya, yang pertama ini, gitu. oke. Itu masuk akal. Mhm, Karena selama ini juga orang mikir kalau ke psikolog itu kayak ke dokter, oke dikasih obat udah beres gitu loh. oke. Kayak ngobrol-ngobrol-ngobrol udah beres gitu plong pikirannya. Mhm Tapi mhm. ternyata gak sesimpel itu ya kalau ke psikolog. Karena ini untuk jangka panjang juga gitu. Makanya biasa kalau ke psikolog itu udah pasti ada planning gitu. Kalau misalnya ya harapannya kliennya ini lanjut gitu. Itu agar lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Ya wajar gak sih, baru pertama kali ketemu, baru kenalan, langsung beres masalahnya. Gak mungkin langsung beres masalahnya, maksudnya seperti itu. Mhm, betul, dan tergantung sebenarnya kebutuhan, varied banget gitu ya, kebutuhannya gimana, mungkin Mhm. tingkat keparahannya gimana gitu kan ya. Ada yang dengan sekali datang, dia sebenarnya cuma butuh cerita gitu ya. Ya udah, cerita aja ngeluarin emosinya segala macam, psikolognya juga sebenarnya cuma diem aja, ngedengerin gitu ya. Iya. Ternyata orangnya udah merasa terbantu sendiri. Nih saya udah pulang gitu ya, ada yang kayak gitu ya, tapi ada juga yang Ya. permasalahannya beda-beda gitu ya. Jadi mungkin Mhm. kalau aku boleh apa ya, menyampaikan satu hal gitu, teman-teman harus percaya sama terapisnya, sama psikolognya, sama psikiaternya Mhm. gitu. Ya. Itu dasarnya banget menurut aku gitu ya. Jadi coba diikutin dulu gitu ya. Ketika udah beberapa kali nggak ada kemajuan, oke gitu ya. Mungkin nggak cocok dengan caranya gitu. Obrolin Mhm. gitu. Kak, saya ngerasa nggak ada kemajuan gitu. Boleh Hmm. nggak cari style lain, teknik lain gitu. Ya, ya. Gitu. Nah, oke, soal itu yang aku baru kepikiran. Kalau memang kita ada ngerasa gak cocok sama psikolog itu kan sebaiknya langsung disampaikan ya. Tapi mungkin karena budaya kita di sini, banyak yang gak enakan. Yang ngerasa kayak, aduh, segan kalau ngasih tahu ke psikolognya gue gak cocok, ini, gitu. Kayak gak enak gak sih gitu. Paham, Takut paham kalau banget. psikolognya gimana-gimana gitu. Paham paham banget. Tapi istilahnya kalau kita kayak ke dokter aja, dikasih obat tertentu gitu ya, "Dok, saya nggak cocok sama obat ini, ternyata saya nggak bisa tidur atau saya gatel-gatel," gimana, itu dengan mudah Ya. kita sampaikan gitu ya. Sebenarnya sama aja Hmm. dong ke psikolog gitu, "Kak, saya pakai metode ini tetap susah tidur," gitu ya, "saya tetap ngerasa kayak gini 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 gini," gitu. Nah, psikolog akan mencari 1001 cara gitu ya, gimana caranya yang paling cocok gitu. Dan kita juga dikasih paham gitu kan, dididik, nggak ada satu treatment yang fit for all gitu ya. Oke. Jadi setiap orang dengan kondisinya tertentu akan cocok dengan style yang berbeda-beda juga gitu kan ya. Mhm. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu ya. Justru lebih baik ngobrol daripada teman-teman ngerasa nggak cocok tiba-tiba nggak datang lagi gitu kan ya. Ya. Merugikan Ya. dua-duanya. Betul, betul. Iya, maksudnya gak apa-apa kok. Kalau langsung jujur-jujuran aja sama psikolog, malah itu jauh lebih baik. Untuk bantu psikolognya evaluasi juga, kira-kira apa nih yang kurang tepat gitu. Kira-kira cara apa nih yang bisa dilakukan. Seperti itu ya. Dan kemudian ada juga nih orang yang sempat kasih tahu ke aku tuh, kalau ke psikolog tuh jawabannya kayak template semua. Hmm. Semua nanya balik ke lu. Lah kan gue butuhnya solusi, kenapa gue ditanya balik gitu. Ada juga yang bilang seperti itu. Iya iya, aku setuju banget gitu. Ada beberapa juga yang ngomong kayak gitu ya, bukannya, Mhm. dikasih jawaban malah dibikin tambah pusing gitu. Iya, dibikin mikir gitu loh, harus Dibikin ngomong apa mikir. nih? Iya, tapi, dari sudut pandang kami sendiri gitu ya, Mhm. tujuan kami membantu orang bukan untuk menjadikan dia ketergantungan gitu. Mmm. Jadi ketika ada masalah, dikasih solusi nih sama profesional. Yang akan dilakukan selanjutnya apa? Setiap kali ada masalah, ya dia akan ke psikolog gitu. Ya, ya itu justru kita menciptakan kebiasaan yang buruk ya kalau misalnya kayak Mhm. gitu. Nah, kenapa prosesnya akan lama dan orang malah makin tambah pusing gitu ya? Sebenarnya dibantu untuk bisa lebih mandiri gitu ya. Mmm. Jadi kalau ada permasalahan kayak gini, kamu gimana ya menyelesaikannya gitu. Nah, biasanya memang Oke. ada dikasih tips gitu ya, nggak bener-bener di lepas atau gimana gitu kan ya. Biasanya ada tekniknya gitu kan, ada direktif, ada yang non direktif gitu. Nah, mungkin
mungkin gitu ya beberapa tipe orang cocok dengan yang direktif gitu ya. Harus gimana ya gitu. Nah, Hmm, tapi kalau misalnya dikasih pertanyaan oke, tadi gitu yang reflektif, tujuannya adalah supaya bisa mandiri gitu, menyelesaikan permasalahan gitu. oke. Mungkin Masuk itu akal sih. kali ya. Ya. Ya mungkin dilihat juga sih kondisi kliennya. Ini kliennya memang bisa mikir dan bisa mikir jauh gak gitu. Ada Betul. beberapa klien kan eh gimana ya? Manut aja gitu loh. Apa kata orang deh gitu. Mungkin belum terbiasa kali untuk berpikir mandiri, bisa jadi ada yang seperti itu juga kali ya. Nah, betul, betul. Dan eh ya ironisnya gitu ya, kalau saya sempat cari-cari memang tingkat inteligensi di negara kita cukup rendah ya rata-ratanya Ya, gitu. Dan sedihnya seperti itu. ya, dan memang yang mempertimbangkan eh, faktor itu gitu ya. Mhm. Hmm, untuk bisa berpikir mandiri butuh taraf inteligensi tertentu gitu kan ya. Betul Jadi betul. setuju gitu ya kalau misalnya dengan faktor-faktor eh, taraf kecerdasan dan yang lainnya gitu ya, ternyata pendekatan yang direktif atau oke lebih diarahin gitu ya itu lebih cocok gitu. Nah tapi eh, tetap aja gitu ya kalau misalnya teman-teman masih punya kemampuan, masih punya potensi untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri, pasti yang namanya profesional akan mendukung itu, akan terus meningkatkan Hmm, dan melatih itu. Gitu. oke oke. Oke, tadi Kakak sempat ada sebutkan jangan sampai ketergantungan kalau ke psikolog, gitu ya. Nah, memang ini ada orang lain lagi nih, yang malah ngomong, "Sedikit-sedikit kayaknya gue harus pergi ke psikolog deh," gitu. Maksudnya setiap dia ada masalah langsung ke psikolog, setiap ada masalah langsung ke psikolog. Nah, mungkin dalam satu sisi kalau kita mikir ya secara realistis ya nggak rugi juga sih kalau klien datang terus gitu kan, ya adalah gitu income-nya. Tapi kan sejauh mana gitu itu aman, bukan aman, tapi sejauh mana itu sesuai atau tepat, seberapa sering gitu klien itu datang, apakah seperti ada ukurannya gitu, agar dia jangan ketergantungan, tapi dia juga harus sadar kalau memang dia ada masalah, ya bisa ke psikolog gitu. Itu mungkin bingungnya di sana gitu. Oke, jadi kalau misalnya orang datang ke psikolog gitu ya, terus setelah Mhm ngobrol-ngobrol gitu ya, kita ada assessment gitu, ditemukan seberapa parah ya kira-kira permasalahannya gitu, kemudian mhm dibuatlah planning gitu kan treatmentnya. Oke, kira-kira kayaknya butuh 4-6 pertemuan, atau kalau lebih berat bisa 9 sampai 12 pertemuan. Nah, itu mhm. ya kayak istilahnya dokter gitu ya ngeresepin kamu harus minum obat sampai habis gitu kan ya Ya, selama seminggu 2 minggu dan sekian waktunya. Nah, harus dipatuhi dulu gitu kan ya, harus harus diikutin dulu gitu si prosedur itu. Nah, biasanya ada tuh namanya terminasi. Jadi udah selesai nih psikolognya dan kliennya merasa oke, saya kayaknya udah siap deh gitu tanpa bantuan atau asistensi dari profesional. Nah, setelah mmm, terminasi ya udah, ini dia nggak balik lagi, tapi ada biasanya monitor gitu ya. Jadi nggak sesering oke. dulu kalau sebelumnya dari sebulan ya seminggu sekali gitu ya, terus jadi 2 minggu sekali. Nah, setelah terminasi, udah nggak ada lagi nih pertemuan rutin. Dia akan balik lagi untuk monitor, misalnya sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, gitu ya. Nanti lebih panjang lagi setahun kemudian, gitu. Nah, kecuali dia bisa balik lagi, katakanlah ada situasi-situasi pengecualian. Misalnya ada krisis tertentu, misalnya kehilangan orang gitu ya, atau Mmm, job loss gitu ya, atau ya ya, bencana dan segala macam. Dan ya situasi-situasi tertentu yang memang butuh penanganan tambahan gitu ya, penanganan oke. ini gitu. Nah, idealnya sih kayak gitu gitu ya. Jadi sejauh mana tepat gitu ya, mungkin memang jika itu sesuai dengan eh, rencana treatment planning Oke gitu. oke.
Berarti semua udah ada plan ya dari awal tuh ya, kalau ke psikolog tuh? Iya, betul. Pasti didiskusikan juga nih sama yang bersangkutan. Pasti kan ada kesanggupan lainnya gitu ya, baik waktu, biaya, Mhm. dan lain-lain. Iya. Oke oke. Oke, masuk akal sekarang. Nah, kemudian ini yang masalah sejuta umat gitu, kalau Hmm. pergi ke psikolog. Kayak ke psikolog itu mahal deh. Hmm. Takut biayanya berapa gitu, dan takutnya kadang kurang transparan aja gitu ngasih tahu biayanya gitu. Belum ada, tiba-tiba ada biaya tambahan gitu dan lain-lain. Gue lagi stres, tapi gue harus bayar lagi gitu, mahal gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Hmm. Terkait ini juga kemarin banget ya aku baru baca di berita gitu kalau nggak salah ada Oke. orang di daerah mana ya, Malang kalau nggak salah. Jadi dia tuh Mhm. ditipu, kena tipu gitu ya Oke. sama orang jahat gitu ya. Nah, dia lapor ke Ya. polisi, ternyata sama polisi cuma dikasih nastar terus disuruh pulang katanya. Oh, berita itu. Iya, iya, Nah, iya. Dia terus ditipu beli motor. oh iya ya. Nah, Iya, ya, ditipu beli motor, tapi ke damkar iya, ujung-ujung. dia mau ke psikolog, tapi ke psikolog kan, iya baru saya kehilangan uang gitu ya, masa harus ke Iya, psikolog untuk keluarin uang lagi, akhirnya dia curhat ke damkar gitu ya. benar, benar. Oke, itu cukup, ya lucu lah ya ketika saya baca beritanya gitu. Nah, tapi ya tidak terpungkiri gitu ya, memang selayaknya ini adalah layanan profesional, layanan kesehatan, memang ada biaya yang dibutuhkan. Tapi kalau Ya, dibilang mahal, mungkin saya punya pandangan yang cukup berbeda karena, eee, udah banyak banget sekarang gitu ya. Kalau dulu, oke mungkin itu saya setuju gitu ya ketika belum banyak, apa sih, eee, mekarnya layanan-layanan psikologis gitu ya. Tapi sekarang ya, udah banyak banget dan harganya, eee, banyak yang terjangkau, bahkan mungkin ada yang gratis atau berdasarkan donasi gitu ya. ya. Jadi di puskesmas ada gitu kan ya, terus di Halodoc atau platform-platform, online lainnya gitu, itu Ya, menurut saya sudah, eee, terjangkau. Jadi kalau misalnya itu, tergantung kamu nyarinya yang kayak gimana gitu ya, tapi yang terjangkau hmm, udah banyak. ya, ya. Tapi kalau misalnya terjangkau juga pasti ada beda gak sih layanannya dibanding yang lebih mahal gitu? Ya sewajarnya orang mikir lah ada harga ada kualitas. Tapi kalau terkait layanan psikologis itu beda atau sama-sama aja gak sih? Sebenarnya kalau boleh jawab secara realistis gitu ya, eee, ada benarnya juga gitu ya, ketika dibilang Oke. ada harga ada barang gitu kan ya. Di Mhm. satu sisi, misalnya kalau Jo pernah gitu ya nyoba di Halodoc gitu ya, dengan harga tertentu, itu kan layanan diberikan katakanlah via chat gitu ya. Kalau lebih Iya, mahal mungkin betul. via call gitu kan ya, atau via video call gitu kan. Mungkin akan beda harganya kalau misalnya ketemu secara langsung gitu. Iya. Nah, jadi ya layanan yang di-provide gitu ya mungkin dengan memang akan menyesuaikan dengan biayanya gitu kan ya. Mhm. Nah, Iya, setuju. Memang ada yang mungkin merasa cukup dengan chat aja gitu ya di secara online gitu. Ada yang, oh ternyata aku butuhnya ketemu nih gitu ya, dan ternyata nggak cukup sekali gitu. Nah, mungkin bisa balik lagi ke pola pikir awal kita gitu ya. Dibilang mahal, tapi ini adalah investasi gitu. iya. Nah, jadi kalau misalnya mau gitu ya, datanglah sekali gitu ya, sampaikan keluh kesahnya gitu ya, "Kak, ini misalnya mahal," gitu ya, dan nggak kuat misalnya kalau berlanjut, apa sih, sekian banyak, katakanlah psikolognya bilang, "Oh, butuh nih beberapa kali," gitu ya, sampai 4 kali, sampai 5 kali, "Aduh, Kak, tapi saya cuma kuat sekali," misalnya ada prioritas Mhm. lain nih untuk budget saya, gitu kan ya. Oke, pasti psikolog juga nggak akan maksa, "Nggak bisa, kalau misalnya nggak datang nggak akan sembuh," nggak bisa dong ya. Pasti Iya. kan diskusi juga, oke, apa yang bisa dilakukan ya, gitu. Tadi Mhm mhm. self-healing apa ya yang bisa dilakukan gitu ya, gitu. Jadi kalau dibilang Mhm. mahal, teman-teman banyak banget
trik strategi yang bisa dilakukan gitu ya, banyak banget akses yang bisa menjadi pilihan. Jadi jangan sampai itu menjadi halangan gitu. Ya, ya, masuk akal. Yang paling aku setuju sejauh ini ya ke psikolog itu anggaplah seperti investasi. Mungkin untuk saat ini memang kamu menghabiskan uang yang lumayan gitu ke psikolog. Tapi itu bakal menghemat kamu untuk kedepannya. Betul. Banyak hal-hal lain yang lu gak tahu apa akan terjadi ke depannya. Ya misalnya, eh, kita coba cara mikirnya soal keuangan gitu ya, atau finance gitu. Untuk saat ini, memang kamu stres berat gitu. Itu menurunkan produktivitas pekerjaan kamu. Oke. Itu aja secara gak langsung itu udah mengurangi potensi income kamu. Oke. Tapi kalau misalnya kamu ke psikolog gitu, ya memang pasti kamu keluarkan biaya. Let's say ke psikolog berapa kali? Satu sesi, contoh katakanlah 300.000. Oke. Kali 4 sesi 1,2 gitu. Misalnya seperti itu aja. Tapi dengan kamu invest ini, kamu lebih baik, lebih produktif dalam kondisi yang lebih lebih baik gitu, lebih positif lah untuk sehari-hari. Tidak mengganggu kamu dalam pekerjaan kamu, bahkan membantu dalam hubungan kamu dengan orang lain, itu malah bisa meningkatkan potensi kamu untuk punya income yang lebih besar lagi. Itu cara mikir aku gitu. Mungkin untuk kedepannya. Sekarang memang nggak kerasa, namanya investasi gitu. Balik lagi, tetap ada resiko. Investasi, potensi untungnya besar, potensi rugi tetap ada. Bisa aja ke psikolog itu, oke, kita invest ke psikolog, tapi bisa aja hasilnya nggak kelihatan gitu. Atau mungkin ya kita rugi beberapa jumlah uang ini karena ya bisa aja nggak cocok sama psikolognya atau caranya kurang cocok sama kita. Tapi kan balik lagi, itulah cara mikirnya. Tapi cara pemikiran ini mungkin masih sulit untuk kebanyakan orang uh, berpikir dengan cara pikir seperti ini gitu. Masih sulit lah untuk dijangkau. Gitu. Tapi ya ini analoginya seperti itu. Itu biar Mm-mm. kebayang aja dulu. Mm-mm. Gitu Iya, sih. iya itu menarik banget gitu. Karena ya baik kesehatan mental, kesehatan fisik, dua-duanya adalah investasi gitu kan ya. Betul. Supaya kita bisa tetap sehat ya, menjalani kehidupan sehari-hari dengan lancar gitu kan ya. Ya ini adalah Mhm. sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan sebenarnya gitu ya. Ya, Setuju banget ya. ya that makes sense gitu. Setelah aku pikir-pikir lagi. Hmm. Ya itulah investasi balik lagi. Gara-gara kakak ada yang ngomong investasi kalau pergi ke psikolog itu. Ya balik lagi itu pilihan bagi beberapa orang. Itu mungkin bukan cara yang oke, tapi bagi beberapa orang lain siapa tahu ini bisa membantu banget gitu. Ya dan sebenarnya psikolog juga bukan yang bisa menenangkan semua orang lah, sama-sama manusia juga kan gitu. Jadi ya kita target ke orang yang memang cocok dengan cara ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk eh, kondisi saat ini nih, yang dimana orang selalu bilang dalam satu sisi orang terlalu banyak mengandalkan psikolog, orang terlalu banyak ilmu psikologi di luar sana, yang secara gak langsung bikin orang malah ngerasa lebih lemah gitu, pertama. Atau enggak merasa kalau orang ini menjadikan eh, ilmu-ilmu psikologi ini sebagai tameng bagi mereka untuk Hmm. tidak menjalankan tanggung jawabnya mereka. Kayak Hmm. misalnya, gue kan gini, gue gitu, gitu. Ada beberapa orang seperti itu. Hmm. Singkat cerita juga, ada adik tingkat gue Ya. yang cerita ke gue. Ini di psikologi ya Hmm. ceritanya. Di psikologi loh, ya. Hmm. Di kuliah dulu. Nah, adik tingkat gue ini di psikologi pernah ngasih tahu ke gue. Ada temennya, rekan angkatannya di perkuliahan yang selalu menjadikan masalah psikologinya Hmm. sebagai alasan untuk gak ngerjain tugas. Hmm. Ada yang Hmm. seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Dan teman-teman di sini kalau yang dengar udah kebayang lah kira-kira contoh-contoh sekian banyak yang lainnya seperti apa. Nah, itu kira-kira gimana tanggapannya, Kak? Kayak Hmm. kita gimana ngebedain mana orang yang benar-benar punya gangguan atau yang mengada-ngada gitu.
Mhm, oke. Sebenarnya di kita juga ada kan istilah malingering gitu ya. Jadi yang memang berusaha menghindari tanggung jawab gitu ya dengan manifestasi sakit gitu kan. Jadi memang Ya, ada orang kalau secara fisik ya istilahnya mungkin saking tidak kuatnya gitu ya, kewalahan dengan emosinya gitu. Kemudian dia memanifestasikan sakit fisik yang bisa kejang-kejang gitu ya atau yang lainnya gitu ya. Ternyata tapi nggak ada alasan medis gitu ya. ya, Nah, salah satunya mungkin adalah ingin yang menghindari kenyataan gitu ya, ingin menghindari salah satu hal yang membuat dia nggak nyaman gitu. Nah, ya jadi bisa juga orang-orang yang misalnya menggunakan eh, kesehatan mentalnya gitu ya untuk hmm, menghindari tanggung jawab tertentu eh, di di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu memang kalau menurut saya bukan suatu hal yang patut dilakukan ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya orang-orang ada yang seperti itu, kalau dari kita gitu ya, kalau orangnya sendiri kan ya udah kita nggak bisa kontrol gitu kan ya. ya, Nah, tapi kalau dari kita sendiri sih, menurut saya gitu ya, sebagai orang yang menghadapi mereka, sebagai teman yang mungkin terkena damage-nya mungkin ya. hmm, Jadi tugasnya jadi nambah kan ya, karena dia nggak ngerjain betul, tugasnya betul. gitu. Eh, Mungkin bisa coba tawarkan gitu kan ya ke dia gitu. Kira-kira Hmm, eh, butuh bantuan nggak gitu kan ya. Apakah hmm, kalau kita punya kapasitasnya ya dengan catatan itu. Nah, kira-kira ya mau cerita nggak? Kalau mau ya saya dengerin gitu kan. Kalau ya, misalnya kamu butuh bantuan, aku bisa bantu cari informasi profesional gitu kan ya. Karena ya itu masih bentuk gangguan gitu kan ya. hmm, Dengan dia menghindari tanggung jawab, avoidance gitu. Boleh dipahami, oh ternyata dia masih butuh bantuan loh gitu. Jadi hmm, hmm. alih-alih dihakimi gitu ya Iya, iya, benar. gitu. Tapi dengan catatan itu orangnya terlalu baik sih kalau sampai menawarkan bantuan. Di mana itu orang udah ngerugiin dia. Jadi harus ngerjain bagian dia dong. Kalau ngerjain tugas kuliah. Ya betul. Akan kembali lagi sebenarnya ke batasan masing-masing gitu ya. Ya, Kalau kita nggak punya kapasitasnya gitu ya untuk menawarkan ini gitu. hmm, Kita bisa minta bantuan orang lain. Mungkin ya, kalau itu adalah situasi kuliah, ada asisten dosen, ada dosen, betul. gitu kan ya. Jadi oke, kalau kita udah nggak punya kapasitasnya itu yang terpenting banget. Thank you, Jo. Jadi jangan menggigit, jangan makan lebih dari yang kamu bisa gitu kan ya. Udah Ya aja. betul. Ya, ya. Ujung-ujung lapor dosen aja deh. Biar nggak pusing. Iya, betul. Tapi Ya, ya perlu ya dipahami. itu. Tapi gitu, oke. Tapi itu lucu sih ketika aku dengar ceritanya. Bisa-bisanya ada orang yang seperti itu gitu ya. Mungkin karena orang sekarang udah terlalu banyak informasi soal psikologi gitu ya di luar sana. Yang nggak ke filter gitu. Yang orang sedikit-sedikit selalu bilang, oh ini fakta psikologi, tandanya kamu seperti ini. Kalau kamu gini, gini, gini. Mungkin ini kita bisa Hmm. timbang untuk sesi-sesi selanjutnya kali ya, di episode-episode selanjutnya. Ini Oh, bakal lucu sih kalau aku oh mikir. gitu. Itu menarik sih. Itu menarik. Itu lucu dan menarik. Jadi Iya, jadi kita nanti cari di Instagram gitu ya, atau di heeh, TikTok misalnya. iya. Kita slide fakta psikologi apa gitu. Oh, oke oke. Ya, itu harus hati-hati sih. Aku jadi aku nangkep. Jadi dia Hmm, menggunakan resource-resource yang nggak tahu dari mana gitu ya maksudnya. iya, Hmm, betul. ya, ya itu udah Iya, menjamur sih dan ya hati-hati aja gitu ya. betul, betul. Sumbernya dari mana? Tapi mungkin kita bakal timbang ke depannya gitu. Oke, boleh. Itu menarik, Cok. Ya, itu menarik. Ya, jadi ya ketika kalian bikin konten ya harus pertanggungjawabkan sumber juga kali ya. Jangan sembarang upload-upload aja. Betul. Yang Dan backgroundnya jalanan, tapi tiba-tiba ada kotak putih isinya teks hitam. oh iya, itu sih. Pertama bahaya kalau misalnya memang orang
mungkin kurang terpercaya sumbernya gitu ya, terus kemudian mengupload gitu atau menginformasikan fakta-fakta psikologi yang kurang berdasar gitu. Kita Hmm, bisanya kan hati-hati aja gitu ya. Nah ya. yang kedua, menurut aku ada aja yang misalnya nge-uploadnya gitu ya atau menyebarkan informasinya yang oke gitu ya, memang sudah sesuai dengan sumber, sesuai dengan Mhm. fakta gitu ya, sesuai dengan ilmu empiris, tapi orang akan beda-beda nangkep sesuatu gitu kan ya, Iya, betul mempersepsikan betul. sesuatu, interpretasi sesuatu, terus digunakan di situasi yang mungkin kurang tepat. Nah, kalau itu Betul. susah sih, Jo. Itu susah susah. Makanya waktu aku dulu bikin konten TikTok, wah itu susah banget. Gimana caranya kita kompres konten jadi 1 menit, yang zaman-zaman masih 1 menit gitu loh. Maksimal 90 detik. Itu aja banyak yang salah nangkap, Kak. Iya, Di komen semua ada pro kontra jadi debat gitu. Yang niatnya ngasih ilmu malah jadi berantem orang-orang tuh semua. Tapi ya itu ya, minusnya. Gitu. setuju. Pak harus pakai disclaimer. Ya walaupun udah pakai disclaimer orang tetap gak ngerti sih itu Oh, susahnya. iya, iya, Makanya itu lelahnya kalau bikin konten yang pendek-pendek seperti itu kadang. paham banget. Tapi ya kira-kira begitulah. Jadi bagi teman-teman yang merasa lagi butuh ke psikolog, ya kami sangat terbuka nih. Ya khususnya ini di Soteria Day Treatment, ini online counseling. Jadi bisa aja teman-teman kalau memang lagi gak pengen ketemu orang in real life, pengennya di kamar aja counseling, bisa banget langsung lewat website ini, Soteria Day Treatment. Jadi day.soteriacarecenter.or.id itu ada di link di bio gua. Dan salah satunya ada Kak Hana di sini yang bisa kalian ajak ngobrol nanti. Sangat oke untuk konseling gitu, untuk khususnya bagi teman-teman yang memang punya masalah. Dan gitu aja untuk sesi kali ini. Sebelumnya thank you banget Kak Hana udah meluangkan waktu Mungkin juga, untuk Jo. ngobrol di sesi kali ini. Ini jadinya ngobrol gitu ya, ngobrol tapi ya agak berat gitu obrolannya. Nah, jadi ke depannya bakal banyak sesi lagi yang bareng Kak Hana dan bareng teman-teman yang lain yang sebelum-sebelumnya udah ada dan bahkan akan ada teman-teman baru yang bakal muncul di Talks with Brian Jonathan. Jadi ini ya kita ngobrolnya topik-topik yang memang sesuai dengan kondisi saat ini dan memang realistis saja. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira ada pesan-pesan terakhir dari Kak Hana sebelum kita tutup? Iya, pastinya aku mau bilang terima kasih, Jo, untuk kesempatannya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di Talks with Brian Jonathan, gitu ya. Seneng banget obrolan pagi-pagi di hari libur ini, gitu ya. Oh iya, Semoga Sabtu ini. bermanfaat, gitu ya, sedikit Ya. banyak untuk teman-teman yang dengerin, gitu ya. Terus, karena tadi topik kita juga cukup menarik, gitu ya. Kapan aku bisa handle sendiri, gitu ya. Kapan aku harus psikolog, dan alasan nggak mau atau ragu ke psikolog gitu ya, kira-kira apa gitu ya, kalau teman-teman ada yang dengerin podcast ini gitu ya dan berkenan untuk ninggalin komen gitu ya supaya kita juga tahu apa ya kira-kira permasalahan atau keraguan teman-teman gitu, jadi bisa komen atau kasih masukan ke Jo gitu ya via Jo gitu. Nah, terkait kesehatan mental juga aku ngerasa eh, ini sama pentingnya sama kesehatan fisik gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa lebih aware tentang hal ini gitu ya dan tidak menganaktirikan salah satu yang manapun gitu ya, mengedepankan mental, mengedepankan fisik gitu ya, tapi ini seimbang sebenarnya gitu. Dan jangan khawatir, yang namanya kesehatan mental itu adalah sebuah perjalanan gitu kan ya, bukan Hmm. garis finish. Jadi dengan self healing, dengan terapi aku bisa sehat secara mental gitu ya. It's not finish line gitu ya, tapi it's the journey. Sekarang bisa baik-baik aja, tapi selama hidup pasti ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak tahu gitu kan ya. Bisa turun Hmm. lagi, bisa naik lagi. Jadi anytime Oke. teman-teman butuh bantuan dari orang lain, itu bukan sesuatu kelemahan, itu justru adalah suatu bentuk keberanian dan kepedulian teman-teman terhadap diri sendiri. Either itu untuk self-care, either untuk investasi gitu ya.
Jadi mungkin itu pesan aku untuk saat Oke. ini, Jo. Oke, baik kalau begitu. Oke, thank you very much Kak Hana. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Jadi, this is me with Brian Jonathan, and Talks with Brian Jonathan bersama Kak Hana Kamila. Bye-bye. Bye.